Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fidra Syaldi dari Kejuruan Teknik Komputer Angkatan 1 tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Oke Sobat Tekom, di video kali ini kita akan bakal bahas langkah-langkah penting dalam membangun jaringan WiFi yang stabil dan optimal. Mulai dari persiapan, konfigurasi router atau access point, kemudian setting repeater untuk memperluas jaringan sinyal, hingga ke pengetesan dan troubleshooting kalau ada masalah yang muncul. Jadi pastikan aja tonton sampai habis ya, karena setiap langkahnya penting banget nih buat kalian yang ingin punya jaringan internet yang lancar di rumah atau di kantor. Yuk langsung aja kita mulai dari persiapannya. Oke teman-teman, pertama hal yang kita siapkan adalah router WiFi-nya yang digunakan untuk membagikan koneksi internet secara nirkabel. Nah, fungsinya adalah antara lain membagikan koneksi internet, mengatur jaringan lokal, bisa juga digunakan sebagai router utama, access point, atau range extender. Nah, di sini saya punya merek TP-Link model TL WR840N yang akan kita gunakan sebagai uji praktek kita nanti. Nah guys, di sini bisa kalian lihat ya, terdapat 5 port yang akan kita gunakan, yaitu cuma 2 saja ya. Satu buat jaringan internetnya guys, nih yang ini ya guys ya. Nah yang ini, dan yang kedua buat arah interface atau port komputer kita ya, yang kita sambungkan yang kedua nanti buat komputer kita. Nah di sini jadi saya juga sudah siapkan kabel yang sudah terhubung ke router jaringannya ya atau internetnya. Nah yang ini sudah saya siapkan guys, yang biru, dan saya juga sudah menyiapkan kabel yang sudah saya pasang juga di komputer saya sebagai interface port 2 nya. Nah yang ini ya guys ya, sudah terpasang juga. Oke, kita langsung saja ke pemasangannya ya guys ya, pemasangan ke router WiFi kita. Oke, di sini saya sudah pasang kabel powernya ya. Sekarang kita akan pasang buat port satunya internet. Sini akan langsung saya pasang, dan yang port keduanya untuk interface komputer kita ya. Sini kita pasang. Oke, nah tandanya kalau sudah masuk ya. Nah koordinator lampunya menjadi warna hijau ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke link IP-nya dan kita buat konfigurasi router atau access point-nya. Oh iya guys, sebelum kalian melakukan konfigurasi access point-nya, kalian harus pastikan dulu ya bahwa jaringan internet yang kita pasang sebelumnya terhubung. Nah, di sini contohnya. Nah, setelah selesai kalian bisa langsung masuk ke Google Chrome-nya ya. Untuk Google Chrome di sini kalian bisa ketik saja tplinkwifi.net, atau bisa kalian masukkan IP-nya ya, IP default dari router WiFi yang sebelumnya saya tunjukin. Nah, setelah itu kalian enter dan akan masuk ke tampilan seperti ini. Di sini kalian untuk router WiFi yang baru masih default ya. Untuk username-nya admin dan passwordnya juga admin. Biasanya ini tulis pada buku panduannya ya. Lalu kalian login saja. Nah, untuk username dan password tersebut bisa kita ubah ya teman-temannya. Kalian bisa masuk ke menu sistem ya, ke menu sistem tools ini, lalu kalian masuk ke password. Nah, di sini bisa kalian masukkan username atau password barunya di sini. Tapi karena kita akan belajar ya, saya akan menggunakan yang default saja. Nah, di sini kita akan membuat konfigurasi access point. Kalian next saja di quick setup. Nah, setelah itu ubah quick setupnya menjadi access point ya teman-teman. Kalau sudah, kalian next saja. Nah, di sini kita akan memberi nama SSID-nya atau nama WiFi kita ya nanti. Di sini saya akan buat namanya nama saya sebagai Fidra. Di sini sudah ada ya, sebelumnya pernah saya buat soalnya. Dan untuk passwordnya di sini kita akan masukkan 1 sampai 8 saja ya, agar lebih gampang ya nanti. Kalau sudah, kita next.
Dan untuk LAN tipenya sudah pasti DHCP ya, agar otomatis buat dapat IP addressnya saat kita terhubung ke WiFi-nya nanti. Oke, di sini bisa kalian lihat kalau sudah next, dan setelah selesai kita klik finish saja ya teman-teman. Oke, akan kita tunggu setelah itu. Nah, setelah selesai biasanya akan langsung keluar, terus masuk lagi ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan setelah selesai. Oke, akan keluar ya ke situsnya. Setelah itu ini akan otomatis terhubung kembali ya teman-teman. Jadi kita tungguin saja di sini. Kita tungguin atau kita refresh saja ya. Nah, dia akan masuk ke tampilan ini ya. Di sini sudah bisa kalian lihat bahwa quick setup kita sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah kalian bisa logout aja dan WiFi-nya bisa langsung kita gunakan. Di sini saya akan uji ya menggunakan HP saya. Oke guys, sekarang kita langsung saja ya masuk ke WiFi-nya dan kita aktifkan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, WiFi yang kita buat tadi sudah ada ya. Kita langsung masukin saja di sini passwordnya 1 sampai 8 ya tadi. Oke, kita sambungkan. Dan berhasil ya, guys. Pada tahap ini kita sudah berhasil nih buat yang namanya WiFi sendiri di rumah atau di kantor. Lalu selanjutnya kita akan melakukan yang namanya konfigurasi repeaternya guys pada router WiFi. Jadi itu fungsinya untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi ya guys ya. Jadi kalau semisal kalian punya WiFi di rumah atau di kantor terus jauh ya jangkauan sinyalnya dan kalian cuma dapat 3 atau 2 batang saja. Nah, kalian butuhlah yang namanya si repeaternya ini. Nanti tuh repeaternya akan menangkap sinyal WiFi dari si router utama, kemudian memperkuat dan memancarkannya kembali guys. Jadi itulah fungsi dari si repeater. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke guys, di sini saya sudah memiliki perangkat yang akan kita gunakan sebagai repeaternya. Di sini untuk modelnya sama ya seperti router utama kita yang kita pasang tadi. Dan untuk konfigurasi settingnya kita akan gunakan PC yang berbeda karena PC saya itu digunakan untuk si router utamanya, dan itu nggak boleh dicabut ya guys ya untuk menyambungkan extender atau repeaternya agar tersambung ke WiFi yang sama. Oke, saya akan menggunakan PC di sebelah saya ya, punya teman saya. Kita langsung saja ke pemasangannya. Sudah selesai, kita langsung saja ke konfigurasinya. Oke guys, sebelum kita melakukan konfigurasi repeaternya, pastikan lagi ya kalau jaringannya terkonek ya. Dan setelah itu kita barulah masuk ke Google Chrome, lalu ketik tp-link wifi.net, atau kalian bisa memasukkan IP default ya yang ada di belakang saya tunjukkan sebelumnya. Di sini kita masuk saja, lalu masukkan username dan passwordnya. Ini masih baru ya atau sudah di reset, kita masukkan defaultnya saja, yaitu admin, dan passwordnya juga admin. Kalau sudah, kita langsung login saja. Nah, di sini belum di reset ya ternyata ya. Oke, nggak apa-apa, kita langsung ke menu quick setup saja. Di sini kita next, lalu kita ubah menjadi RAN extender. Nah, lalu sudah kita next saja, maka akan muncul seperti ini ya. Dan kita akan hubungkan ke WiFi utama kita yaitu Vidra. Kita connect saja.
Di sini kalau kalian misal mau security seperti ini, untuk KTP-nya kita ubah menjadi WPA 2 PSK ya, dan untuk passwordnya kita masukkan 1 sampai 8 saja. Oke, jangan lupa untuk wireless name-nya di sini kita ubah menjadi customize ya. Karena yang pertama itu kan sudah kita pakai di router WiFi utama, jadi kita gunakan yang itu ya. Di sini kalau sudah next saja, untuk DHCP-nya next saja ya, karena otomatis kalau DHCP. Oke, kalau sudah selesai di sini kita klik finish saja. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dia keluar ya. Oke, di sini sudah keluar. Waktunya kita akan mencobanya ya, WiFi extendernya. Oke, teman-teman, sekarang ini sudah kita bisa cabut semua. Setelah kita setting extendernya, setelah kita cabut, kita cukup bawa sesuai jangkauan yang terlemahnya dari si jaringannya tersebut. Oke, sebagai contoh di sini ada WiFi router kita ya. Nah, router kita yang Vidra dan extendernya tadi Vidra XT ya. Vidra XT sebagai extendernya. Nanti kalau kalian ingin connect menggunakan Vidra extender itu ya. Nah, ini buat router kita akan kita tinggal di sini sebagai inti dari jaringan internetnya. Sekarang kita akan bawa aja ininya ke tempat lokasi yang membutuhkan jaringan yang lebih kuat. Oke, langsung aja ya kita bawa. Nah, masuk. Ini kita bawa sampai ke lokasi yang menurut kita jaringan itu utama kita sudah tidak kuat ya, atau jauh. Sebagai contoh kita akan lumayan agak jauh. Oke, kita buka aja ya. Oke. Sekarang kita cek dulu jangkauan dari WiFi kita yang router utama. Oke, bisa kalian lihat ya, sedikit berkurang sekitaran 3 batang ya. Walaupun ini masih cukup bagus, mungkin kekuatan bandwidthnya cukup lemah, maka digunakanlah extender ini ya. Bahkan kalau jaringan kalian lebih kecil dari ini tetap bisa kuat ya. Tuh lihat, ini bisa dilihat lagi, ini 2 ya. Kita bisa menggunakan extendernya. Sekarang kita colok aja untuk memperkuat jaringannya. Oke, kebetulan di sini ada colokannya. Oke, setelah di sini selesai, kalian tunggu tanda ini menjadi hijau ya. Kita tunggu saja. Oke, di sini sudah hijau ya. Sekarang kita cek WiFi extendernya. Nah, ini di HP ya. Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan jaringan dari router wirelessnya yang extender ya. Di sini sudah ada, kalian bisa teman-teman lihat yang Vidra extender. Sebentar. Nah, yang ini. Nah, sudah terhubung dan bisa kalian lihat jaringannya semakin menguat ya. Nah, itu dia langkah-langkah
Kita mulai dari persiapan alat networking, terus konfigurasi router dan access point, pengaturan repeater, sampai ke pengetesan dan troubleshootingnya. Jadi semoga tutorial ini dapat membantu kalian dalam membangun jaringan yang stabil dan luas jaringannya. Oke, sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.